Bayangkan ini. Anda sedang berdiri di bagian roti di supermarket, melihat deretan roti, baget, dan berbagai pilihan lainnya. Lalu muncul pertanyaan di dalam hati. Saya punya diabetes, apa saya masih boleh makan roti? Banyak orang sudah mendengar kalimat yang sama berulang kali. Buang karbohidrat, jangan sentuh roti, hindari gluten. Tetapi, bagaimana jika saya katakan bahwa itu tidak sepenuhnya benar? Ya, betul sekali. Itu hanya mitos. Faktanya, penderita diabetes tidak hanya boleh makan roti, tetapi ada beberapa jenis roti yang justru bisa membantu menurunkan kadar gula darah secara alami. Hari ini kita akan membongkar top 5 jenis roti terbaik yang seharusnya ada di dapur setiap penderita diabetes. Roti-roti ini bukan sekadar pengganti roti putih yang biasa kita kenal. Mereka bekerja sama dengan tubuh untuk menstabilkan gula darah, memberi energi lebih lama, dan bahkan mendukung kesehatan jantung serta pencernaan. Dan nomor 1 di daftar ini bukan sekadar roti aman bagi diabetes, melainkan sebuah makanan super yang bisa benar-benar mengubah cara Anda memandang sarapan, makan siang, bahkan camilan. Jadi pastikan Anda menonton sampai akhir, karena jika Anda rindu menikmati roti panggang, sandwich, atau sarapan sederhana dengan olesan mentega, video ini bisa menjadi titik balik untuk hidup Anda. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini sekarang juga. Dukungan Anda sangat berarti agar semakin banyak orang bisa mendapatkan informasi penting seperti ini dan punya kesempatan hidup lebih sehat tanpa harus selalu bergantung pada obat-obatan. Mari kita mulai daftar kita dengan posisi kelima. Dan percayalah, ini bukan jenis roti biasa yang sudah bertahun-tahun Anda beli tanpa berpikir panjang. Pada peringkat kelima adalah roti dari biji-bijian yang sudah berkecambah. Mungkin Anda pernah mendengarnya, atau bahkan pernah melihatnya di rak toko dan menganggapnya hanya tren organik yang mahal. Namun sebenarnya, ada alasan kuat kenapa roti dari biji-bijian berkecambah harus menjadi langkah pertama dalam perjalanan Anda menuju gula darah yang lebih stabil. Roti ini dibuat dari biji-bijian utuh yang sudah melalui proses perkecambahan. Artinya, biji-bijian di dalamnya bukan hanya digiling menjadi tepung biasa, melainkan sudah diaktifkan oleh proses alami. Saat biji-bijian dibiarkan berkecambah, terjadi perubahan biokimia yang sangat penting. Sebagian pati dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana, enzim alami diaktifkan, dan kandungan vitamin serta serat meningkat drastis. Hasilnya, roti ini jauh lebih mudah dicerna, lebih bergizi, dan memiliki dampak jauh lebih ringan terhadap kadar gula darah dibandingkan roti biasa. Gula darah naik secara perlahan, tanpa lonjakan tajam yang berbahaya bagi penderita diabetes. Selain itu, roti berkecambah juga mengandung lebih sedikit zat antinutrisi, yaitu senyawa yang biasanya menghambat penyerapan vitamin dan mineral. Dengan kata lain, tubuh Anda lebih mudah menyerap nutrisi penting seperti magnesium, zat besi, dan vitamin B dari roti ini. Hasilnya, Anda tidak hanya mendapatkan rasa kenyang yang lebih lama, tetapi juga energi yang stabil tanpa rasa lemas setelah makan. Yang menarik, rasa roti ini berbeda jauh dari roti putih atau roti diet kering yang membosankan. Teksturnya lembut tapi padat, dengan cita rasa sedikit kacang yang unik. Roti ini memberi kenyamanan dan rasa puas, tanpa memicu rasa lapar hanya 1 jam setelah makan. Anda bisa menikmatinya sebagai roti panggang, sandwich sehat, pendamping sup, bahkan sebagai dasar French toast versi sehat. Setiap pilihan tetap ramah untuk gula darah Anda. Inilah keindahannya. Ini bukan soal diet ketat atau larangan keras. Ini bukan tentang hidup tanpa roti selamanya. Justru sebaliknya, ini adalah cara untuk mengembalikan roti ke dalam hidup Anda, tetapi dengan cara yang aman, cerdas, dan bermanfaat. Dengan memilih roti berkecambah, Anda tidak lagi merasa bersalah atau takut setiap kali makan roti. Sebaliknya, Anda tahu bahwa pilihan Anda sedang membantu tubuh pulih dan berfungsi lebih baik. Jadi, jika Anda ingin mulai mendapatkan kembali kendali atas tubuh dan energi Anda, mulailah dari langkah kecil ini. Saat Anda pergi ke toko roti atau supermarket berikutnya, cari roti biji-bijian berkecambah, baca labelnya, pastikan komposisinya murni, dan berikan kesempatan pada tubuh Anda untuk merasakan perbedaannya. Karena justru dari langkah-langkah kecil seperti inilah perubahan besar dalam kesehatan dimulai. Di posisi keempat, kita punya roti gandum utuh 100% Rie. Dan izinkan saya jelaskan sejak awal, ini bukan sembarang roti Rie yang biasa Anda temukan di rak supermarket dengan tulisan roti hitam, tapi sebenarnya masih dicampur tepung terigu putih, gula, bahkan pewarna karamel. Yang kita bicarakan di sini adalah roti Rie murni, dibuat dari 100% gandum utuh tanpa campuran tepung halus, tanpa tambahan gula, dan lebih baik lagi jika dipanggang dengan fermentasi alami. Mengapa roti ini begitu istimewa untuk penderita diabetes?
Jawabannya ada pada serat larutnya yang tinggi. Serat larut bekerja seperti spons di dalam sistem pencernaan, memperlambat proses pencernaan karbohidrat, sehingga glukosa tidak langsung membanjiri darah Anda. Dengan begitu, kadar gula darah naik secara perlahan dan stabil, bukan dengan lonjakan tajam yang berbahaya. Efek ini sangat penting, karena setiap kali kadar gula melonjak terlalu cepat, pankreas Anda harus bekerja keras memproduksi insulin. Dengan roti rie utuh, beban itu jauh lebih ringan. Selain itu, penelitian modern menunjukkan bahwa konsumsi roti rie utuh secara teratur dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya, sel-sel tubuh Anda merespons insulin dengan lebih baik, memungkinkan glukosa masuk ke dalam sel sebagai energi alih-alih menumpuk di aliran darah. Inilah alasan mengapa roti ini sering disebut sebagai sekutu alami penderita diabetes tipe 2. Bahkan sebuah studi dari Finlandia menemukan bahwa orang yang rutin mengonsumsi roti rie memiliki kadar gula darah setelah makan yang jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang makan roti putih atau roti campuran. Namun manfaatnya tidak berhenti di situ. Roti rie juga kaya dengan pati resisten dan senyawa fenolik, dua komponen yang mendukung metabolisme glukosa, menjaga profil kolesterol tetap sehat, dan membantu mengurangi peradangan kronis. Semua faktor ini menjadikannya salah satu pilihan roti paling lengkap dan fungsional yang bisa Anda temukan. Dari segi rasa dan tekstur, roti rie murni jauh berbeda dari roti biasa. Warnanya lebih gelap, padat, sedikit asam, dengan aroma khas yang menggugah. Memang, roti ini tidak selembut roti tawar putih, tetapi justru disitulah letak kekuatannya. Anda perlu benar-benar mengunyahnya, memberi rasa kenyang yang bertahan lama dan memuaskan. 2 potong kecil roti rie bisa membuat Anda kenyang lebih lama dibandingkan setengah bungkus roti putih yang hanya memberi energi singkat lalu cepat habis. Untuk penderita diabetes, rasa kenyang yang lama ini adalah kunci. Tidak ada lagi rasa lapar yang datang tiba-tiba 1 jam setelah makan. Tidak ada lagi keinginan untuk ngemil berlebihan. Hanya energi yang stabil, pikiran yang jernih, dan gula darah yang tetap terkendali. Bayangkan sarapan sederhana dengan 2 irisan roti rie panggang, ditambah potongan alpukat segar, sedikit perasan jeruk nipis, dan taburan biji wijen. Atau Anda bisa menyajikannya dengan telur rebus, sedikit minyak zaitun, dan sayuran segar. Rasanya bukan hanya enak, tetapi juga memberi keseimbangan nutrisi sempurna, karbohidrat lambat, lemak sehat, dan protein. Itu artinya tubuh Anda tidak hanya diberi makan, tetapi benar-benar didukung untuk bekerja lebih baik sepanjang hari. Hal penting yang perlu diingat, tidak semua roti rie di pasaran itu asli. Banyak produk yang hanya menggunakan sebagian kecil tepung rie, lalu dicampur dengan tepung putih dan gula. Hasilnya, indeks glikemiknya tetap tinggi, sehingga merusak manfaat yang seharusnya Anda dapatkan. Jadi, selalu baca label dengan teliti. Cari produk yang tertulis 100% wole rie, atau 100% gandum utuh rie, tanpa tambahan tepung terigu. Roti rie murni bukan sekadar alternatif roti putih. Ia adalah senjata alami untuk penderita diabetes, membantu menjaga gula darah tetap terkendali, mendukung kesehatan usus, dan membuat Anda merasa kenyang lebih lama tanpa rasa bersalah. Dengan menjadikannya bagian dari pola makan harian, Anda sedang memberi tubuh Anda alat yang dibutuhkan untuk melawan resistensi insulin secara alami. Di posisi ketiga, kita sampai pada sesuatu yang mungkin terdengar tidak biasa, yaitu roti dari tepung almond. Banyak orang langsung mengira ini hanyalah tren diet keto dari media sosial, sesuatu yang mahal dan hanya untuk gaya hidup sehat ala selebriti. Tetapi kenyataannya, untuk penderita diabetes, roti ini bisa menjadi salah satu pilihan paling aman dan paling cerdas. Kenapa? Karena tepung almond sama sekali berbeda dari tepung biasa. Tepung terigu putih penuh dengan pati yang cepat berubah menjadi glukosa di dalam tubuh, sementara tepung almond hampir tidak mengandung karbohidrat yang bisa memicu lonjakan gula darah. Sebaliknya, tepung ini kaya dengan lemak sehat, protein nabati, serat, serta mineral penting seperti magnesium. Kombinasi inilah yang menjadikan roti almond begitu unik dan bermanfaat. Mari kita lihat dari sisi serat terlebih dahulu. Serat dalam tepung almond bekerja memperlambat penyerapan glukosa, sehingga kadar gula darah tetap stabil. Tidak ada lonjakan drastis yang membuat tubuh merasa lemas 1 jam setelah makan. Lalu, lemak sehatnya, khususnya lemak tak jenuh tunggal, berperan menjaga kesehatan jantung sekaligus membantu mengurangi peradangan yang sering menyertai diabetes. Dan magnesium, mineral yang seringkali rendah pada penderita diabetes, berfungsi meningkatkan sensitivitas insulin. Dengan kata lain, tubuh Anda lebih mudah menggunakan glukosa sebagai energi, bukan menumpuknya dalam darah.
Hasilnya adalah roti yang bukan hanya aman, tetapi justru mendukung tubuh untuk bekerja lebih seimbang. Banyak penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi makanan kaya magnesium dapat membantu menurunkan risiko komplikasi diabetes sekaligus memperbaiki kontrol gula darah dalam hitungan minggu. Itu artinya, hanya dengan mengganti jenis roti, Anda bisa merasakan perubahan nyata pada energi, suasana hati, dan kestabilan tubuh sepanjang hari. Rasa roti almond juga tidak kalah menarik. Teksturnya padat dan lembab, dengan rasa kacang yang lembut dan sedikit manis alami. Sangat fleksibel, bisa dipadukan dengan topping asin seperti telur rebus, alpukat, atau keju rendah garam, maupun dengan rasa manis alami seperti selai kacang tanpa gula atau buah beri segar. 1 atau 2 potong saja biasanya sudah cukup membuat Anda kenyang lebih lama dibandingkan dengan setengah bungkus roti putih yang hanya mengisi sebentar. Selain itu, roti almond memberi kebebasan psikologis yang luar biasa. Banyak penderita diabetes merasa kehilangan roti ketika mereka harus berhenti makan roti putih. Tetapi dengan pilihan ini, Anda bisa kembali menikmati roti tanpa rasa bersalah. Anda bisa membuat sandwich, sarapan cepat, bahkan roti panggang hangat untuk sore hari, sambil tetap menjaga gula darah tetap terkendali. Ada satu manfaat tambahan yang sering diabaikan, tepung almond rendah asam fitat. Artinya, mineral seperti kalsium, zat besi, dan zinc lebih mudah diserap oleh tubuh. Ini membantu memperkuat tulang, mendukung sistem kekebalan tubuh, dan menjaga kesehatan jangka panjang. Jadi, roti dari tepung almond bukan sekadar alternatif. Ia adalah peningkatan kualitas hidup. Dengan mengonsumsinya, Anda tidak hanya menghindari bahaya dari tepung olahan, tetapi juga memberikan bahan bakar terbaik bagi tubuh Anda. Untuk penderita diabetes yang ingin merasakan kenyang lebih lama, menjaga energi tetap stabil, dan menikmati kembali nikmatnya makan roti, inilah jawabannya. Di posisi kedua, kita punya salah satu jenis roti tertua di dunia, yaitu roti sourdough atau roti dengan fermentasi alami. Banyak orang mengira semua roti sama saja, tetapi sourdough benar-benar berbeda. Proses pembuatannya tidak menggunakan ragi instan, melainkan adonan alami yang difermentasi selama 12-48 jam. Waktu panjang inilah yang mengubah segalanya, baik dari segi rasa maupun manfaat bagi tubuh, terutama bagi penderita diabetes. Saat adonan difermentasi perlahan, bakteri baik dan enzim bekerja memecah pati serta sebagian gluten. Akibatnya, roti sourdough memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan dengan roti biasa. Artinya, kadar gula darah naik jauh lebih lambat setelah Anda memakannya. Tidak ada lonjakan tajam yang membuat Anda merasa lemas 1 jam kemudian. Justru tubuh mendapatkan energi yang stabil, sehingga Anda bisa tetap fokus dan beraktivitas tanpa rasa lapar berulang-ulang. Selain itu, fermentasi alami juga menurunkan kadar zat antinutrisi seperti asam fitat, yang biasanya menghambat penyerapan mineral. Dengan kata lain, roti sourdough bukan hanya lebih mudah dicerna, tetapi juga membuat tubuh menyerap lebih banyak kalsium, magnesium, zat besi, dan zinc. Mineral-mineral ini sangat penting untuk kesehatan tulang, sistem imun, serta metabolisme gula darah. Dari segi tekstur dan rasa, sourdough tidak ada bandingannya. Kulit luarnya garing, bagian dalamnya padat dengan aroma asam segar yang khas. Ini bukan roti hambar yang cepat membuat bosan, tetapi roti yang memberikan pengalaman makan yang memuaskan. 1 atau 2 potong saja sudah cukup untuk membuat kenyang lebih lama, tanpa rasa bersalah. Bagi penderita diabetes, roti sourdough juga membantu mengurangi beban pada pankreas. Karena glukosa masuk ke aliran darah lebih lambat, tubuh tidak perlu memproduksi insulin dalam jumlah besar sekaligus. Efeknya, sensitivitas insulin tetap lebih terjaga, dan risiko resistensi insulin pun bisa berkurang. Namun, penting untuk diperhatikan, tidak semua roti dengan label sourdough di pasaran adalah asli. Banyak yang hanya diberi sedikit perisa asam atau difermentasi sebentar dengan ragi industri, tanpa manfaat nyata bagi kesehatan. Roti sourdough asli biasanya hanya terdiri dari 3 bahan, tepung, air, dan garam. Teksturnya lebih padat, aromanya khas, dan biasanya tidak secepat itu berjamur. Jika ingin lebih yakin, Anda bisa mencari di toko roti artisan atau bahkan mencoba membuat sendiri di rumah. Bayangkan sarapan dengan sepotong roti sourdough hangat, ditambah alpukat segar, telur rebus atau sedikit minyak zaitun. Kombinasi sederhana ini bisa menjadi perisai alami, yang membantu gula darah tetap stabil sampai siang hari. Tidak ada lagi rasa kantuk setelah sarapan atau dorongan untuk ngemil manis sebelum makan siang. Sourdough bukan sekadar makanan tradisional,
tetapi juga simbol kembali ke makanan alami yang selaras dengan tubuh. Untuk penderita diabetes, ini adalah bukti nyata bahwa roti masih bisa dinikmati, asalkan dipilih dengan bijak. Roti ini bukan hanya aman, tetapi juga penuh manfaat yang bekerja sama dengan tubuh Anda, bukan melawannya. Dan akhirnya, di posisi pertama, kita punya roti biji rami atau roti dari tepung flaxseed. Inilah jenis roti yang bisa disebut sebagai bintang utama bagi penderita diabetes. Jika jenis roti sebelumnya sudah cukup menakjubkan, maka roti biji rami adalah puncak dari semua manfaat, karena hampir setiap komponennya bekerja langsung untuk menstabilkan gula darah sekaligus memperkuat tubuh secara keseluruhan. Biji rami terkenal sangat kaya akan omega-3, sejenis lemak sehat yang memiliki efek antiinflamasi kuat. Peradangan kronis adalah salah satu penyebab utama resistensi insulin dan komplikasi diabetes. Dengan mengonsumsi omega-3 secara rutin, tubuh tidak hanya lebih mudah menjaga kadar gula tetap stabil, tetapi juga terlindungi dari risiko penyakit jantung, stroke, dan kerusakan pembuluh darah. Selain lemak sehat, biji rami juga mengandung lignan, yaitu senyawa tumbuhan yang bertindak sebagai antioksidan alami. Lignan membantu melawan stres oksidatif, memperbaiki sensitivitas insulin, serta menjaga keseimbangan hormon. Efek gabungan ini membuat tubuh lebih responsif terhadap glukosa dan mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Keunggulan lain dari roti biji rami adalah kandungan serat larut yang sangat tinggi. Serat ini bekerja dengan cara membentuk gel di dalam usus, memperlambat penyerapan glukosa ke dalam aliran darah. Akibatnya, kadar gula naik perlahan, tanpa puncak tajam yang berbahaya. Selain itu, serat larut juga membantu menurunkan kolesterol jahat, membersihkan usus, dan memberi rasa kenyang lebih lama. 1 atau 2 potong roti biji rami sudah cukup untuk membuat Anda merasa puas selama beberapa jam. Dari segi rasa, roti biji rami memiliki aroma sedikit kacang, yang gurih, teksturnya padat tetapi lembut, dan sangat cocok dipadukan dengan topping sehat seperti alpukat, telur rebus, atau bahkan sedikit keju rendah garam. Rasanya tidak hanya enak, tetapi juga membuat Anda merasa makan sesuatu yang benar-benar menyehatkan. Yang lebih mengejutkan lagi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi biji rami secara rutin dapat menurunkan kadar HbA1c, indikator rata-rata gula darah selama 3 bulan pada penderita diabetes tipe 2. Artinya, ini bukan sekadar membantu sesaat setelah makan, tetapi benar-benar berkontribusi pada perbaikan jangka panjang metabolisme gula darah. Roti biji rami juga sangat ramah untuk sistem pencernaan. Karena kaya serat, ia mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus, menjaga kesehatan mikrobiota, dan pada akhirnya memperbaiki imunitas tubuh. Hal ini sangat penting, karena penderita diabetes seringkali memiliki masalah pada sistem kekebalan. Dan kabar baiknya, roti biji rami kini semakin mudah ditemukan di toko-toko roti sehat atau bahkan bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan dasarnya sederhana, hanya tepung biji rami, sedikit air, garam, dan kadang ditambah baking soda atau bahan alami lain untuk membantu tekstur. Tidak ada gula tambahan, tidak ada tepung putih, tidak ada bahan kimia berbahaya. Hasilnya adalah roti murni, alami, yang benar-benar bekerja untuk kesehatan Anda. Jadi, bisa dibilang roti biji rami bukan sekadar boleh untuk penderita diabetes, tetapi justru wajib dicoba. Ia adalah senjata rahasia yang bisa membantu Anda mengendalikan gula darah, menurunkan risiko komplikasi, sekaligus memberikan energi stabil sepanjang hari. Ini bukan kompromi, ini adalah peningkatan kualitas hidup. Sekarang kita sudah sampai di akhir perjalanan kita, dan inilah waktunya untuk merenungkan kembali betapa pentingnya 5 jenis roti yang baru saja kita bahas. Semua orang dengan diabetes pasti pernah mendengar nasihat yang sama berulang-ulang. Jangan makan roti, hindari karbohidrat, buang gandum dari hidup Anda. Tetapi kenyataannya, bukan roti yang harus dihilangkan, melainkan jenis roti yang salah. Ketika kita memilih dengan benar, roti tidak lagi menjadi musuh, tetapi berubah menjadi sahabat tubuh kita. Mari kita ingat sekali lagi urutannya. Di posisi kelima, roti gandum berkecambah yang kaya serat dan nutrisi aktif hasil proses perkecambahan, membantu pencernaan lebih sehat dan membuat gula darah naik perlahan. Di posisi keempat, roti 100% gandum hitam yang padat dan bergizi, memberikan energi stabil, meningkatkan sensitivitas insulin, dan melindungi jantung. Di posisi ketiga, roti dari tepung almond, rendah karbohidrat, tinggi lemak sehat, kaya magnesium, yang tidak hanya menjaga gula tetap stabil tetapi juga mengurangi peradangan dari dalam. Di posisi kedua, roti dengan fermentasi alami atau sourdough, roti tradisional dengan proses panjang yang menurunkan indeks glikemik dan mempermudah penyerapan mineral penting.
Dan akhirnya, di puncak daftar, roti biji rami penuh omega-3, lignan, dan serat larut yang bekerja layaknya perisai alami, menstabilkan gula darah, menjaga kesehatan pembuluh darah, serta memberikan rasa kenyang lebih lama. Kelima jenis roti ini bukan sekadar makanan pengganti, tetapi strategi nyata untuk mengendalikan diabetes dengan cara yang alami, lezat, dan bisa dinikmati setiap hari. Tidak ada alasan lagi untuk merasa bersalah saat makan roti. Sebaliknya, setiap potong yang Anda pilih dengan bijak bisa menjadi langkah menuju kesehatan yang lebih stabil, energi yang lebih konsisten, dan hidup yang lebih panjang tanpa komplikasi. Jadi, sekarang pilihannya ada di tangan Anda. Apakah Anda tetap mengikuti mitos lama bahwa penderita diabetes tidak boleh makan roti? Atau Anda mulai membuka lembaran baru dengan memilih roti yang benar-benar bekerja untuk tubuh Anda? Ingat, perubahan besar selalu dimulai dengan langkah kecil, bahkan sesuatu yang sederhana seperti mengganti jenis roti di meja makan bisa membawa dampak luar biasa bagi kesehatan Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan dengan orang terdekat yang juga berjuang mengendalikan diabetes, dan tentu saja, berlanggananlah ke kanal ini. Karena setiap minggu, kami menghadirkan strategi sederhana namun sangat efektif untuk membantu Anda mengendalikan gula darah dan menjalani hidup yang lebih sehat. Kesehatan bukan soal larangan, tapi soal pilihan cerdas. Dan hari ini, Anda sudah tahu 5 pilihan yang bisa mengubah hidup Anda.